Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video ini saya akan mengajak kalian untuk mereview kembali tentang fotosintesis pada tumbuhan. Ya, jadi ini sudah pernah kita pelajari bahwa proses fotosintesis itu kalau kita singkat dalam sebuah kalimat kimianya seperti ini ya, 6H2O tambah 6CO2. Nah, kedua bahan ini akan diubah dengan bantuan cahaya matahari ya, dengan klorofil yang ada pada daun menjadi C6H12O6 dan 6O2. Nah, ini kalau dibahasakan 6H2O, H2 itu apa ya? Air ya. Kalau CO2 itu apa? Berarti karbon dioksida ya. Lalu ini C6H12O6 ini apa? Ini adalah karbohidrat. Lalu CO2 ini apa? O2 ini adalah oksigen. Jadi, bahan utama untuk fotosintesis itu adalah air dan karbon dioksida ya. Atau kalau dalam bentuk satu kali proses ini kalau dilihat dari kalimat kimianya berarti 6 molekul H2O ya dan 6 molekul karbon dioksida. Nah, hasilnya adalah karbohidrat ya. Karbohidrat ini adalah bahan makanan ya. Jadi sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Dan juga oksigen ya. Oksigen juga adalah bahan yang penting sekali untuk kita dapatkan ya. Jadi fotosintesis inilah yang membuat tumbuhan jadi mampu membuat makanan sendiri atau kita sebut dengan autotrof gitu ya. Lalu tumbuhan juga fotosintesis ini membuat tumbuhan mampu mengurai bahan-bahan yang tadinya anorganik ya kayak air dan CO2 ini menjadi bahan organik ya seperti karbohidrat gitu ya. Jadi bisa kita konsumsi. Nah, di mana proses terjadinya? Di daun tentunya ya. Jadi daun itu mengandung di dalam mesofil itu terdapat klorofil gitu ya. Nah, klorofil ini memiliki pigmen hijau, makanya daun itu jadi berwarna hijau. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana tumbuhan mendapatkan air? Nah, tentunya dari akar ya. Kita sudah belajar bagaimana proses perjalanan air bisa naik ke atas daun gitu ya. Lalu karbon dioksida dari mana? Dari udara. Nah, bagaimana karbon dioksida bisa masuk? Karena tumbuhan melepaskan oksigen gitu ya. Nah, untuk itulah makanya tumbuhan perlu disiram gitu ya, karena dia butuh air. Lalu butuh pupuk, dia butuh nutrisi gitu ya, dan juga dia butuh cahaya matahari. Nah, ada banyak sekali yang bisa kita explore tentang fotosintesis ini. Ya, contohnya di sini ada reaksi terang dan ada reaksi gelap, gitu ya. Maksudnya itu reaksi terang itu berarti dia butuh cahaya matahari, gitu ya. Sedangkan reaksi gelap ini adalah proses lanjutan, namun tidak membutuhkan cahaya matahari. Jadi pada reaksi terang, itu cahaya matahari yang diserap oleh daun, itu akan digunakan untuk memecahkan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Nah, ion hidrogen ini akan berikatan dengan CO2 yang nantinya akan diubah menjadi glukosa, sedangkan oksigennya akan dilepaskan. Nah, pada reaksi gelap ini, CO2 yang sudah diambil inilah nanti akan diubah menjadi glukosa, gitu ya. Jadi, seperti itu teman-teman bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Nah, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertama kadar CO2 di udara ya. Jadi semakin banyak CO2 maka laju fotosintesis akan lebih
meningkat gitu ya. Namun kalau terlalu banyak tentunya akan menyebabkan stomata tertutup gitu ya. Contohnya kalau misalnya kamu membuat bakar-bakaran gitu ya di sekitar tumbuhan. Nah, itu kan jadi bikin kadar CO2-nya terlalu banyak. Justru itu malah bikin tumbuhan layu gitu ya karena jadi mereka keracunan. Begitupun dengan suhu. Suhu pada titik tertentu gitu ya. Jadi semakin tinggi suhu justru fotosintesis ini akan jadi lebih meningkat. Tapi pada sampai titik tertentu itu akan jadi laju paling maksimal dan naik dari situ itu malah akan mengganggu metabolisme sel sehingga justru bukan meningkatkan laju fotosintesis malah merusak sel gitu ya. Lalu ada juga cahaya ya. Jadi kalau semakin rendah cahayanya misalnya bukan dapat misalnya kita taruh di dalam ruangan gitu ya, nah itu akan mengurangi laju fotosintesis juga. Panjang gelombang cahaya juga ya. Jadi cahaya mataharinya nggak sembarang cahaya. Lalu lama penyinaran juga ya. Jadi kalau tumbuhan itu disinari terus-menerus, nah itu ya fotosintesisnya akan terjadi terus-menerus juga gitu ya. Air juga sama ya. Jadi air itu butuh banyak. Tapi kalau sama pokoknya kalau ada batas maksimalnya. Ketika sudah melebihi batas maksimal itu justru akan menurunkan kualitasnya. Jadi kalau air pun kalau bukan tumbuhan air ditaruh di tempat yang banyak air justru itu akan mengganggu ya. Karena dia tidak bisa menampung air lebih banyak lagi. Kadar O2 juga sama. Jadi kalau dalam sebuah ruangan misalnya gitu ya kadar udaranya itu rendah, jadi misal diturunkan dari 20% menjadi 1%, nah maka fotosintesis ini juga akan meningkat gitu. Jadi dalam sebuah lingkungan yang oksigennya rendah, laju fotosintesis itu kan akan lebih tinggi. Lalu kandungan hara dalam tanaman ya. Nah, ini juga dibutuhkan untuk pembentukan klorofil. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.